Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini Yesus meminta dari kita bukan untuk mengumpulkan harta atau kekayaan duniawi, tetapi untuk memahami bahwa harta terbesar yang dapat kita nikmati di kehidupan ini atau di kehidupan lain adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang membuat kita menurut kebijaksanaannya sendiri, menurut gambar dan rupanya, dan itu mengundang kita untuk melihatnya dalam diri sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi para saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi pada pagi hari ini dalam permenungan kita bersama saya Frater Andra. Marilah kita mengawali permenungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasihan, yang mengungkapkan cinta-Mu dalam Putra-Mu Yesus Kristus, dan Engkau telah mencurahkannya kepada kami dalam Roh Kudus penghibur. Kami mempersembahkan kepada-Mu hari ini takdir dunia dan setiap manusia. Sembuhkanlah kelemahan kami, atasi semua kejahatan, jadikan semua penduduk bumi mengalami belas kasihan-Mu, sehingga di dalam Engkau ya Tuhan yang Esa dan Tritunggal, semua orang dapat menemukan sumber harapan daripada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama pada hari ini, yaitu dalam penggalan surat kedua kepada jemaat di Korintus, kita melihat bagaimana Paulus dihadapkan pada diskualifikasi yang digunakan oleh mereka yang mencoba mengingkari dia. Namun, dia membantah mereka dengan menghitung semua perubahan yang harus ditanggung untuk membawa kabar baik tentang Yesus kepada dunia bangsa-bangsa lain. Dan semua ini tanpa kesia-siaan, tetapi seperti yang dia katakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah
atas kelemahanku. Paulus menggunakan pembelaannya dengan sedikit ironi. Ia tidak mengatakan bahwa apa yang ia lakukan dalam pelayanannya adalah jasanya sendiri, tetapi ia dengan rendah hati mengakui siapa dia dan apa yang harus dia derita untuk memenuhi apa yang dipercayakan Yesus kepadanya. Mengesampingkan semua yang harus ditanggungnya, Paulus memikul di pundaknya kepedulian terhadap semua komunitas yang telah dibentuk melalui pewartaannya di dunia bangsa-bangsa lain. Tetapi dia tidak membiarkan dirinya diintimidasi oleh kesulitan. Sebaliknya, mengambil semua peristiwa yang ia alami sebagai makna dari kelembutan Kristus. Dia terus maju dalam misi apostoliknya untuk membawa kabar baik ke seluruh dunia. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Tuhan membebaskan orang benar dari semua masalah mereka. Maka kita tidak akan pernah bosan memberitakan kebesaran Tuhan yang meninggikan namanya. Saudara dan saudariku sekalian, Injil hari ini menyajikan beberapa rekomendasi penting tentang hubungan dengan barang-barang materi. Dengan demikian menjelaskan bagaimana menjalani kemiskinan dari sabda bahagia yang pertama. Hari ini khususnya Yesus memberi kita dua rekomendasi, yaitu tidak menumpuk barang dan tidak memandang dunia dengan mata yang jahat. Yesus ingin menjelaskan bahwa harta karun sejati tidak terletak pada apa yang terkumpul di dunia ini, melainkan pada apa yang kita tambahkan ke surga. Hari ini Injil mengingatkan kita bahwa Yesus membawakan kita harta terbesar yang pernah ada, yaitu kerajaan Allah. Yesus juga memberitahu kita bahwa pelita dari tubuh kita adalah mata. Oleh karena itu, jika mata kita baik, tidak dimediasi oleh barang dan kekayaan materi dunia ini, mata itu memungkinkan kita memiliki cahaya yang jernih dan terang, seperti yang disediakan untuk kita oleh matahari ketika mencapai titik tertinggi hari itu. Sebaliknya, jika mata kita melekat pada materi dunia ini, mata itu dibutakan, dan yang diberikannya kepada kita adalah kegelapan yang membuat kita melupakan semua hal baik yang mengelilingi kita, dan karenanya menutup diri sendiri dan tidak hidup lebih daripada untuk egoisme pribadi. Saya pikir apa yang Yesus minta dari kita bukanlah untuk mengumpulkan apapun atau mengumpulkan harta apapun di dunia ini, tetapi untuk memahami bahwa harta terbesar yang dapat kita nikmati di kehidupan ini atau di kehidupan lain adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang membuat kita menurut kebijaksanaannya, menurut gambar dan rupanya, dan itu mengundang kita untuk melihatnya dalam diri sesama kita. Yesus mengundang kita untuk memiliki pandangan yang bersih, sehingga terang dapat menyinari hidup kita, dan kita tidak melabuhkan diri kita pada kekayaan materi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian,
supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umatmu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.